Selamat pagi, jumpa lagi dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Giovanna Samantha Lakbur Lawal, Pendeta Jemaat GPIB Pelita Kasih Sangata, Wilayah Pelayanan, Pospelkes Maranatha Rantopulung. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini saya berada di tengah-tengah kebun sawit gereja milik Pospelkes Maranatha Rantopulung yang sudah kurang lebih memasuki tahun ketiga dalam proses perawatan kebun sawit. Mari kita siapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tolong kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran kasih-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini dari kitab Efesus pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Efesus pasalnya yang pertama, ayat 15 sampai 16, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada peribahasa mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan nama baik. Hal ini bukan saja dalam konteks perpisahan dalam sebuah kematian, tetapi setiap orang membangun nama baik mereka dengan tindakan-tindakan yang baik yang mereka lakukan. Tidak saja ketika suatu kematian mereka mengingat, tetapi suatu perpisahan dan lain sebagainya pun orang lain dapat mengingat kita, mengingat diri kita dengan hal-hal yang baik yang telah kita kerjakan. Hal yang demikian juga terjadi dalam bacaan kita pada pagi hari ini. Bagaimana jemaat di Efesus meninggalkan hal-hal yang baik sehingga keberadaan mereka terus diingat oleh Rasul Paulus. Bahkan dikatakan di dalam penjara sekalipun, Rasul Paulus mengingat jemaat di Efesus karena pertumbuhan imannya kepada Kristus. Dikatakan bahwa Paulus sangat senang, bahkan mengucap syukur atas kehidupan jemaat Kristen yang ada di Efesus, yang menunjukkan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya. Paulus juga menaikkan doa dan kerinduannya atas jemaat yang ada di Efesus. Ketika mereka menghidupi kekristenan mereka secara konsisten, mereka hidup terus-menerus dengan cara yang benar. Dikatakan juga ayat yang ke-16, selalu mengingat, berarti Paulus tidak pernah lupa kepada jemaat yang dilayaninya di Efesus yang dulu. Paulus ada di dalam penjara, ia tidak lupa untuk peduli, ia tidak lupa untuk mengingat, bahkan Paulus mendoakan jemaat yang ada di Efesus. Mengapa demikian? Karena ternyata jemaat di Efesus terus bertumbuh dalam percaya dan kasih. Sebuah berita yang menyenangkan Paulus di dalam penjara. Dari hari ke hari, jemaat bukan semakin lemah, tetapi jemaat terus bertumbuh di dalam kuat imannya kepada Allah. Itu ditunjukkan lewat tindakan kasih kepada orang-orang kudus dan juga tindakan kasih kepada banyak orang yang dilakukan oleh jemaat di Efesus. Bacaan kita pada pagi hari ini mengajak setiap orang percaya juga menunjukkan kasih kepada Allah lewat tindakan yang nyata kepada setiap orang yang ia jumpai, sehingga kita membangun nama yang baik. Orang mengingat kita, orang mengingat nama kita, orang mengingat diri kita dengan semua hal-hal yang baik yang kita kerjakan. Hati-hati, jangan sampai kehidupan orang percaya malah menjadi batu sandungan, tidak membawa sukacita dan tidak membawa damai sejahtera Allah untuk kehidupan banyak orang. Belajar dari jemaat Efesus, mari hidup di dalam kebenaran, mari bertumbuh di dalam iman percaya kepada Allah, dan kita nyatakan lewat sikap hidup yang benar, yang baik kepada banyak orang. Kita juga belajar dari Rasul Paulus. Ketika dalam kondisi yang terdesak, yang tidak nyaman sekalipun, ia masih melihat, ia masih merindukan, peduli, mengingat keberadaan jemaat di Efesus. Di bulan Pelkas ini, saya mengajak juga untuk kita sekalian, mari mengingat, melihat, dan peduli
serta mendoakan kami yang ada di pos-pos Pelkas, sehingga kita semua dapat bertumbuh. Kami sedang berjuang untuk bertumbuh dalam iman, dalam sumber daya. Untuk itu kami perlu dukungan, doa, peduli, kasih, dan juga dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, sehingga pelayanan kita di GPIB terus boleh bertumbuh di dalam kebenaran, dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati pelayanan kita bersama. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kami boleh disapa dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tolong kami sebagai jemaat-Mu untuk dapat menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan dan mengerjakannya dalam panggilan kami sebagai orang yang percaya. Kami juga berdoa pada pagi hari ini untuk kehidupan kami masing-masing di dalam setiap pekerjaan dan usaha, aktivitas yang kami lakukan, sehingga semua yang kami kerjakan boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga mendoakan untuk gereja kami GPIB, kami mendoakan untuk fungsionaris Majelis Sinode, kami juga mendoakan untuk setiap pelayan-pelayan yang Tuhan hadirkan di tengah jemaat Tuhan. Begitupun kami juga mendoakan untuk setiap keberadaan pos-pos Pelkes yang tersebar di wilayah pelayanan GPIB, sehingga keberadaan pos-pos Pelkes terus senantiasa diberkati dan jemaat-Mu terus bertumbuh dalam iman, percaya, dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian morning call kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Jemaat. Dukung kami juga pelayanan di pos-pos Pelkas. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Ishak Yohanes Bastian Usmani, Ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Raha. Saat ini saya berada di Pos Pelkes Merimbano Latompa, wilayah paling timur pelayanan GPIB. Seperti Bapak Ibu saksikan saat ini, tahun yang lalu pagar dari Pos Pelkes Merimbano Latompa ini rubuh diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi dan volume gempa. Nah, karena itu pada kesempatan saat ini saya mohon dukungan doa dan juga dana agar kami dapat membangun kembali pagar Pos Pelkes Merimbano Latompa yang sudah rubuh ini, dan anggaran yang dibutuhkan sekitar 240 juta rupiah, karena kami akan merubah kembali posisi pagar dari Pos Pelkes Merimbano Latompa ini. Dan saya berharap dengan dukungan doa dan juga dukungan dana dari Bapak Ibu, kami dapat membangun kembali pagar Pos Pelkes Merimbano Latompa ini supaya bisa menjadi bagus kembali, sehingga semuanya boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.